di pertemuan besok berkenaan dengan, oh iya maaf sebentar. Lah, sampai di mana tadi ya? Sampai nanti ujungnya Bapak Ibu kita menciptakan modul ajar sesuai dengan kebutuhan karakteristik peserta didik yang kita ampu masing-masing kita. Tentunya Bapak Ibu kita tidak akan mengumpulkan modul ajar dari semua kita untuk kita pakai di sekolah. Nah, modul ajar yang kita pakai di sekolah nanti itu betul-betul adalah modul ajar rancangan kita masing-masing karena memang Bapak Ibu karakteristik sekolah dan peserta didik kita tentu berbeda. Nah, kemudian Bapak Ibu berkenaan dengan program ini nanti kita akan terbitkan sertifikat seperti saya sudah sampaikan tadi dalam 32 JP. Nah, itu Bapak Ibu mohon partisipasinya nanti. Insya Allah sertifikat kita ini adalah sertifikat yang sudah kita cetak langsung, tidak digital. Insya Allah nanti kita akan tanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Dan untuk itu mohon partisipasi kita nanti untuk biaya cetak dan administrasinya masing-masing kita membantu Rp20.000. Nah, mungkin itu yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Untuk persyaratan nanti Bapak Ibu mendapatkan sertifikat, yang pertama itu Bapak Ibu menghadiri kegiatan tatap muka kita minimal 75% atau 3 kali pertemuan. Kemudian menyelesaikan penugasan-penugasan mandiri yang lebih rincinya nanti kami akan sampaikan di grup. Karena kita tidak mau menyia-nyiakan waktu narasumber kita yang sudah tidak sabar memberikan pencerahan pada kita semua. Mungkin Bapak dan Ibu juga tidak sabar mendapatkan pencerahan dari beliau. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk atensi kita semua. Kami akhiri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isnarti atas arahan-arahan yang diberikan. Selanjutnya 1 jam ke depan kita akan sama-sama dengarkan arahan dari narasumber kita Bapak Ihsan Wijaya. Beliau merupakan tim TPK Provinsi Sumatera Barat. Mohon izin sebentar, kami akan bacakan CV dari Bapak Ihsan Wijaya. Beliau adalah fasilitator penyusunan capaian pembelajaran tahun 2020, kemudian juga Helpdesk Nasional Era for SMK tahun 2017 sampai sekarang. Juga beliau adalah tim TPK Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2019 sampai sekarang, juga merupakan instruktur Provinsi Kurikulum 2013 sejak tahun 2018 sampai tahun 2020. Bapak Ihsan juga merupakan Ketua LSP SMK Negeri 1 Lubuk Skaping mulai dari tahun 2018 sampai sekarang, juga asesor kompetensi tahun 2019 sampai sekarang, dan beliau juga merupakan Ketua Program Keahlian DPIP tahun 2016 sampai sekarang. Mohon izin Bapak Ihsan, kalau ada yang salah penyebutan, mohon maaf. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita sama-sama dengarkan arahan paparan tentang asesmen pembelajaran selama 1 jam ke depan ya Bapak ya. Kita dengarkan dulu arahannya, nanti baru kita buka termen diskusi atau tanya jawabnya. Kepada Bapak Ihsan kita persilahkan. Sebelum Bapak Ihsan memberikan paparannya, kami mohon kepada Bapak Ibu yang speakernya atau mic-nya masih hidup, tolong di-unmute dulu. Nanti kalau ada pertanyaan baru nanti kita buka lagi. Baik, Bapak Ibu sudah bisa kita mulai. Silakan Bapak Ihsan, kita berikan waktu. Baik, terima kasih moderator Bu Yuliasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tak lupa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu, anggota pengurus MGMP Matematika dan anggota MGMP Matematika Sumatera Barat, suatu penghormatan bagi saya MGMP Matematika Sumatera Barat mengajak
saya sebagai fasilitator. Jadi Bapak Ibu, saya lebih cenderung lebih suka menyebutnya bukan narasumber, tapi fasilitator. Kalau narasumber itu gimana rasanya Bapak Ibu ya? Artinya ya sumber itu tertuju, artinya segalanya ya segala tahu. Jadi saya lebih suka fasilitator, di mana memfasilitasi teman-teman Bapak Ibu dalam mencapai atau memahami atau ya bergelut di bidang kurikulum. Dan alhamdulillah hari ini saya dipercaya sebagai fasilitator khusus asesmen ya Bapak Ibu ya. Nah, saya nggak tahu ini kenapa ketika asesmen saya selalu diarahkannya ke saya. Nah, Bapak memang masternya asesmen pembelajaran, Nggak instruktur tahu, nasional. nggak tahu juga. Mungkin karena waktu dulu saya seringnya di Erapor sejak 2017 saya terjun ikut sertakan oleh bagian penilaian di PSMK. Nah, sering berdiskusi tentang penilaian. Nah, saat ini juga saya diminta ke sini. Tapi sebenarnya ya mungkin karena helpdesk-nya itu ya Bapak Ibu ya. Helpdesk Erapor karena ada panduan dan teknis pelaksananya di Erapor. Jadi kadang kita memahami sebuah panduan itu kalau kita tidak diimplementasikan sehingga pemahaman kita tentang panduan itu kadang-kadang bias. Kadang-kadang bias, maunya pemerintah, maunya kementerian tentang penilaian, tentang asesmen itu maunya 1, 2, 3, 4. Ketika kita baca, kita diskusikan, kita pahami, ternyata kita hanya melaksanakannya hanya 1, 2 saja. Jadi ada beberapa yang miss. Nah, ketika di Erapor, ketika diterapkan, ya akhirnya 1, 2, 3, 4 itu sudah kita pahami dan bisa kita implementasikan. Nah, itu mungkin dasarnya, makanya saya diarahkan di sini. Baik Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang, kalau perkenalan saya sudah diperkenalkan tadi sama Bu Yuliasmi dari moderator, dan saya bersama-sama dengan Bu Wisnarti. Saya banyak belajar dari Bu Wis ini, karena udah skopnya sudah nasional. Ada juga Bu Nora ini, yang dari SMK Sumbar ini sebenarnya narsum praktek baik IKM. Jadi saya sebenarnya ya gimana ya berbicara di MGMP matematika di antara orang beda hebat skop, ini. Pak, beda skop. Beda skop ya Bu Nora ya. Baik Bapak Ibu, izin share screen ya Bapak Ibu tentang materi yang saya bawakan tentang asesmen. Gimana Bapak Ibu, sudah kelihatan kira-kira? Sudah, oke. Bapak Ibu, asesmen ya. Ada 2 pertanyaan mungkin. Yang pertama kita sebelum masuk ke asesmen, apa itu asesmen? Nah, pertanyaan pertama itulah apa itu asesmen dan apakah asesmen itu sama dengan penilaian? Nah, ada dari beberapa diskusi yang saya ikuti di teman-teman di SMK dan juga di SMA, di mana di kurikulum Merdeka itu kecenderungan dari kita ini mengatakan bahwa asesmen itu sama dengan penilaian. Nah, padahal intinya Bapak Ibu, asesmen itu dengan penilaian itu adalah suatu hal yang dikatakan berbeda sih tidak, tapi asesmen penilaian itu adalah merupakan bagian dari asesmen. Nah, Bapak Ibu, asesmen itu seperti yang kita ketahui bahwa asesmen itu bagaimana kita mengumpulkan data dan informasi yang berlangsung atau yang terjadi di dalam proses pembelajaran dan hasil pembelajaran, sehingga kita tahu seberapa baikkah kinerja peserta didik atau seberapa baguskah proses pembelajaran yang kita laksanakan di kegiatan pembelajaran. Jadi asesmen itu adalah hanya kita prosesnya pengumpulan informasi-informasi. Nah, kalau kita langsung loncat, kita setiap tujuan pembelajaran kita susun kriteria ketercapaian pembelajarannya. Nah, di dalam asesmen inilah kita mengukur atau mencari seberapa penguasaan dari peserta didik kita dalam kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya. Jadi proses informasi asesmen ini pada intinya bukanlah berupa angka kuantitatif, tapi adalah berupa angka kualitatif lebih cenderungnya asesmen ini. Nah, setelah hasil informasi-informasi itu kita peroleh, apakah si A ini sudah menguasai kriteria pertama, si B sudah menguasai kriteria pertama, si A sudah menguasai
kriteria kedua, ketiga atau tidak. Nah, setelah informasi data-data itu kita peroleh, barulah kita lakukan penilaian. Jadi penilaian itu terjadi atau penilaian kita lakukan setelah proses asesmen di kegiatan pembelajaran atau setelah kegiatan pembelajaran itu kita laksanakan. Jadi setelah data dari 5 kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu diperoleh informasi bahwa si Ani ini baru tercapai lebih kurang 4 kriteria. Nah, dari 4 kriteria ini ketika kita grading, lakukan penilaian, lakukan penyematan atribut, kalau ketika K13 itu ada A, B+, B, B-, dan seterusnya. Jadi kita berikan atribut A+ atau kompeten, belum kompeten, sangat kompeten. Nah, proses itulah yang dikatakan dengan penilaian. Nah, jadi antara asesmen dengan penilaian itu adalah hal yang berbeda atau bisa dikatakan itu adalah langkah-langkah proses asesmen yang kita lakukan. Asesmen dulu dilakukan, baru kita lakukan penilaian. Nah, hasil penilaian tersebutlah yang baru kita berikan statusnya, apakah ini dilakukan remedial, atau dilakukan pengayaan, atau pembelajarannya kita perbaiki, atau model pembelajarannya kita ganti, sehingga hasil proses pembelajaran yang kita lakukan itu ketercapaian tujuan pembelajarannya itu lebih maksimal. Nah, jadi apakah sama dengan asesmen dengan penilaian? Rasanya sudah bisa kita gambarkan bahwa penilaian itu adalah merupakan langkah yang kita lakukan setelah proses asesmen dilakukan. Nah, Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka, di kurikulum Merdeka saat ini dibandingkan dengan kurikulum K13 kemarin itu, ini posisinya antara asesmen dengan penilaian itu, di K13 itu kecenderungan kita lebih cenderung ke dalam melakukan penilaian, Bapak Ibu ya. Termasuk saya sendiri, saya lebih cenderung mungkin melakukan penilaian di akhir saja. Nah, seberapa proses pembelajaran anak ini sudah tercapai dicapainya. Penguasaan materinya bagaimana? Itu biasanya kita melakukan penilaian, malah sampai anak pun sampai di rumah, yang ditanya adalah nilai. Nah, berapa nilai Ananda tadi? UH-nya tadi dapat berapa? Rankingnya berapa? Itu artinya pola-pola lama yang kita masih kita lakukan, dan di kurikulum Merdeka itu bukan itu yang sekarang ini yang dititik beratkan. Proses asesmen lah di kurikulum Merdeka yang lebih dititik beratkan, di mana bagaimana proses asesmen. Kalau kita ketahui bahwa asesmen itu ada 2 macam, ada formatif dan normatif dan sumatif. Maka asesmen sumatif itu lebih cenderungannya ke penilaian. Nah, menilai, mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran di akhir pembelajaran. Nah, di kurikulum Merdeka asesmen formatif yang di mana asesmen yang kita lakukan yang bertujuan bagaimanakah tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran ini kita pantau, kita lihat, kita peroleh datanya selama proses pembelajaran. Di kurikulum Merdeka, proses asesmen di dalam proses pembelajaran inilah yang lebih dititik beratkan porsinya. Berbeda dengan K13 dulu, kita mungkin lebih cenderung ke dalam mengetahui daya serap siswa berapa, tingkat penguasaannya berapa. Sedangkan di kurikulum Merdeka itu kita di dalam proses pembelajaran kita selalu melaksanakan secara kontinu, secara terus-menerus, secara berkala kita melakukan asesmen formatif. Nah, jadi Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka kita akan mengenal yang namanya 2 macam kurikulum, 2 macam asesmen. Ya, Bapak Ibu, ntar saya skip aja yang prinsip-prinsip ini. Nah, Bapak Ibu, jadi di kurikulum Merdeka kita kenal ada 2 macam asesmen, yaitu formatif dan sumatif. Nah, di kurikulum Merdeka ini mana yang dititik beratkan adalah asesmen formatif ini, Bapak Ibu ya, bukan asesmen sumatif. Sumatif mungkin lebih polanya adalah mengukur seberapa tingkat penguasaan tujuan pembelajaran. Sedangkan asesmen formatif adalah bagaimanakah perkembangan pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan rambu-rambunya adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, asesmen formatif ini ada dibagi 2 lagi Bapak Ibu. Nah, dulu di awal-awal munculnya kurikulum paradigma baru atau munculnya kurikulum Merdeka ini, ada dikenal tiga jenis asesmen. Itu asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, dari panduan-panduan yang kita baca, asesmen diagnostik itu sudah digabungkan atau
sudah dihilangkan tapi menjadi asesmen awal di kegiatan pembelajaran, asesmen formatif. Nah, di asesmen formatif ini ada namanya asesmen awal. Nah, kalau kita komparasikan dengan asesmen di awal-awal munculnya kurikulum merdeka, asesmen awal inilah kecenderungannya adalah asesmen diagnostik, yaitu mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu asesmen awal pembelajarannya. Kita kenal di kurikulum merdeka ini ada namanya pembelajaran berdiferensiasi, terdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi atau terdiferensiasinya pembelajaran itu kunci awalnya adalah dari asesmen awal ini. Nah, kapan asesmen awal dilakukan? Idealnya Bapak Ibu, asesmen awal ini dilakukan adalah sebelum kita menyusun alur tujuan pembelajaran. Ya, Bapak Ibu. Jadi idealnya asesmen awal ini kita lakukan adalah sebelum kita lakukan penyusunan dari alur tujuan pembelajaran, sehingga kita tahu bahwa ketika asesmen awal ini dilakukan, maka alur tujuan pembelajarannya kita urutkan dengan model seperti ini. Ketika tahun ajaran berganti dengan hasil asesmen awal yang berbeda lagi, maka alur tujuan pembelajarannya ini akan berbeda lagi. Karena karakteristik peserta didik kita di setiap tahunnya itu akan berbeda. Dan malah bisa saja Bapak Ibu terutama yang di SMK yang berbeda kompetensi keahliannya, apalagi matematika itu kecenderungannya ditarik ke kelompok kejuruan, maka alur tujuan pembelajaran kita itu antar kompetensi keahlian atau antar konsentrasi keahlian itu bisa saja berbeda karena kebutuhan dari konsentrasi keahlian pertanian akan materi matematika itu akan berbeda dengan materi yang dibutuhkan oleh konsentrasi yang lainnya, sehingga alur tujuan pembelajaran di konsentrasi pertanian itu bisa saja akan berbeda dengan bisnis manajemen. Ya, ini tergantung dari asesmen awal, kesiapan dan kebutuhan dari konsentrasi keahlian masing-masing. Bisa saja mungkin yang deret di konsentrasi pertanian itu dibutuhkan mungkin di semester-semester, terutama di fase E mungkin Bapak Ibu ya, di fase E itu mungkin butuhnya di semester genap. Nah, sedangkan mungkin di bisnis manajemen, deret itu butuhnya mungkin di semester ganjil. Karena itu adalah materi pendukung dari materi konsentrasi kejuruannya, ya Bapak Ibu. Sehingga ATP antar konsentrasi keahlian itu bisa saja nanti akan berbeda antar konsentrasi keahlian di dalam 1 tahun ajaran. Nah, ya Pak Ibu, jadi hasil asesmen awal pembelajaran ini sangat menentukan langkah-langkah kita dalam menyusun tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, sehingga nantinya melahirkan modul ajar yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran. Nah, setelah hasil asesmen awal ini dilakukan, kemudian disusun alur tujuan pembelajaran dan disusun modul pembelajaran, di dalam proses pembelajarannya, maka kita kenal asesmen formatif di dalam proses pembelajaran. Nah, asesmen dalam proses pembelajaran ini dititik beratkan Bapak Ibu ya, bukan angka berupa angka kuantitatif, tapi berupa hasil asesmen kualitatif, di mana yang kita peroleh adalah berupa catatan-catatan penting atau catatan anekdotal seberapakah masing-masing peserta didik kita itu menguasai tujuan pembelajaran yang ditandai dengan penguasaan kriteria tingkat penguasaan dari KKTP-nya tujuan pembelajaran itu. Jadi Bapak Ibu, asesmen dalam proses pembelajaran ini adalah asesmen yang sangat memegang peranan kunci, karena tujuan dari asesmen pembelajaran itu adalah bagaimana anak itu peserta didik kita itu mencapai tujuan pembelajarannya. Kita fasilitasi bagaimana tujuan pembelajaran itu tercapai oleh peserta didik ketika dalam misalnya satu modul ajar itu pertemuannya ada tiga kali pertemuan, dan di pertemuan pertama teridentifikasi dari hasil asesmen dalam proses pembelajarannya, teridentifikasi ada beberapa KKTP indikatornya yang belum maksimal dikuasai oleh masing-masing peserta didik, maka kita langsung memberikan feedback ya, umpan balik kepada peserta didik kita bahwa ada beberapa kriteria atau indikator yang
sepertinya ketika dia tidak perbaiki, itu hasil atau di akhir pembelajaran, tujuan pembelajarannya itu tidak tercapai secara maksimal. Nah, Bapak Ibu, peran kita sebagai fasilitator dalam pembelajaran dan di asesmen proses pembelajaran ini bisa kita delegasikan kepada peserta didik dalam asesmen proses pembelajarannya, asesmen formatifnya. Maka selama proses pembelajaran itu kita wajib memantau perkembangan pencapaian tujuan pembelajaran dan wajib melakukan feedback atau umpan balik kepada peserta didik sehingga di akhir pembelajaran ketika kita lakukan asesmen sumatif hasilnya itu mendekati ideal ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, kita masuk ke asesmen sumatif bahwa asesmen sumatif itu tujuannya hanya untuk menguji memastikan ketercapaian seluruh kriteria tujuan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita lakukan di akhir materi, lingkup materi, atau di akhir satu tujuan pembelajaran, atau beberapa, atau di akhir fase. Jadi Bapak Ibu, asesmen sumatif ini ada beberapa alternatif, boleh kita gabungkan sumatif di akhir tujuan pembelajaran, akhir materi, atau di akhir beberapa lingkup materi. Kalau kita komparasikan dengan K13 dulu Bapak Ibu, yang sumatif di akhir TP ini kita komparasikan dengan K13 itu cenderungannya ke ujian harian. Kalau di akhir beberapa TP itu biasanya kecenderungannya ujian tengah semester atau ujian semester, dan di akhir fase ini biasanya di ujian semester genap. Nah, Bapak Ibu, sumatif ini untuk yang di akhir semester ganjil, nah ini sifatnya adalah opsional, bersifat pilihan. Nah, ketika seorang guru atau satuan pendidikan menyatakan kita membutuhkan informasi, membutuhkan data seberapa besarkah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran di tengah semester, di akhir semester ganjil. Nah, sekolah boleh melaksanakan ujian UTS, ujian semester, dan ketika menurut guru atau satuan pendidikan menyatakan kita sudah cukup data untuk asesmen sumatif ini di akhir TP. Nah, sekolah boleh tidak melaksanakan ujian semester ganjil. Dan di manakah hasil asesmen sumatif diperoleh? Dari hasil asesmen di akhir TP dan di akhir fase. Nah, jadi Bapak Ibu, asesmen yang bisa dikatakan wajib kita laksanakan adalah asesmen di akhir TP dan nantinya di akhir fase. Dengan kalau di SMK kita kenal itu nanti ujiannya adalah ujian unit kompetensi. Ada beberapa kompetensi, beberapa materi yang dilaksanakan dengan, mungkin kita kenal dengan proyek akhir, ya, penugasan akhir, itu dalam ketercapaian sesuai dengan capaian pembelajarannya di akhir fase. Jadi tujuan pembelajaran di akhir fase kita ini apa, itu yang kita ujikan di akhir fase. Nah, jadi Bapak Ibu, ini dua jenis dari asesmen yang kita lakukan di kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, bukan hanya di kurikulum Merdeka Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, asesmen di kurikulum K13, jadi Bapak Ibu bagi yang masih melaksanakan kurikulum K13 di sekolahnya, misalnya masih di kelas 11 masih K13, kelas 12 masih K13, Bapak Ibu, asesmen di K13 dulu dikatakan penilaian, sekarang ini itu ditarik atau disamakan dengan asesmen yang dilaksanakan di kurikulum Merdeka, itu dengan dikeluarkannya panduan dan asesmen K13 tahun 2022. Kalau nggak salah saya di bulan September di launching seiring dengan launchingnya e-rapor, nggak salah. Jadi asesmen di K13 sekarang ini kita tidak lagi menggunakan panduan penilaian yang tahun 2018, tapi itu adalah panduan pembelajaran dan asesmen tahun 2022 yang secara keseluruhan, secara garis besar, asesmen yang ada di K13 versi PPA 2022 itu identik dengan asesmen yang dilakukan di kurikulum Merdeka. Ada asesmen awal juga, asesmen proses pembelajarannya juga, ada asesmen sumatifnya juga. Jadi Bapak Ibu, kalau yang masih menerapkan K13, tidak ada dikenal lagi ulangan harian, tidak ada lagi dikenal
ujian akhir semester, tapi itu adalah sumatif akhir semester, sumatif di akhir tujuan pembelajaran, dan sumatif di akhir fase. Nah, jadi Bapak Ibu, panduan pembelajaran asesmen tahun 2018 itu dengan dikeluarkannya panduan pembelajaran asesmen tahun 2022, sepertinya panduan tahun 2018 itu tidak berlaku lagi. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini yang seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa untuk kurikulum Merdeka dan K13 ya, itu yang mengatur adalah panduan pembelajaran asesmen Kurmer dan K13 yang terbaru. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bagaimana nilai rapornya? Nah, ini Bapak Ibu sepertinya ini sudah hanya penguatan bahwa di kurikulum K13 dulu kita ada mengenal namanya nilai pengetahuan, nilai keterampilan, kemudian berdasarkan rasionya diformulasikan menjadi nilai akhir rapor, kemudian ada dapat kriteria A, K, B atau sebagai macamnya. Nah, di kurikulum Merdeka itu nilainya kita ini adalah nilai tunggal saja, itu adalah nilai kuantitatif. Nah, dari mana sumbernya? Nilai kuantitatif berupa nilai akhir mata pelajaran yang 0 sampai 100 itu adalah sumbernya dari asesmen sumatif yang kita laksanakan mulai dari awal pertemuan sampai akhir semester kalau kita melaksanakan pelaporannya di akhir semester. Misalnya di dalam satu semester itu dilaksanakan pembelajaran 4 tujuan pembelajaran, maka ada 2 model nanti dalam pengolahan nilai akhir itu bisa kita rata-ratakan semua sumatif di akhir TP. Jika Bapak Ibu juga melaksanakan sumatifnya di akhir semester ganjil, boleh dirata-ratakan semua sumatifnya dirata-ratakan sehingga diperolehlah nilai akhir mata pelajaran itu adalah rata dari nilai sumatif. Model kedua juga Bapak Ibu bisa merata-ratakan nilai sumatif akhir TP dan diberi bobot, kemudian nilai akhir sumatif di akhir semester biasanya kita melaksanakannya untuk seluruh tujuan pembelajaran nilainya nilai satu nilai UAS-nya 80. Nah, akhirnya Bapak Ibu bisa memformulasikan memberikan bobot kedua jenis asesmen sumatif ini. Misalnya asesmen sumatif di akhir TP itu diberi bobot 2, kemudian di akhir semester itu diberi bobot 1, sehingga diperoleh nilai akhir semesternya nanti adalah formulasi dari bobot 21 tadi. Nah, inilah yang menjadi nilai akhir rapor. Nah, di kurikulum Merdeka muncul lagi Bapak Ibu ya, seperti rapor kita di K13 di awal-awal dulu, ada namanya deskripsi pencapaian kompetensi di setiap mata pelajaran dalam satu semester itu. Nah, ini yang dikatakan deskripsi rapor yang bersumber dari asesmen formatif Bapak Ibu. Nah, jadi ada beberapa teman yang saya diskusi di awal-awal itu, bagaimana cara kita mendapatkan deskripsi ini, dari mana peroleh, karena yang dideskripsikan adalah manakah tujuan pembelajaran materi-materi yang sudah tercapai, kemudian mana yang belum tercapai. Sedangkan kita hanya melaksanakan asesmen sumatif. Nah, Bapak Ibu, asesmen deskripsi rapor ini menurut panduan pembelajaran, baik yang untuk Kurmer atau K13, ini bersumber dari asesmen formatif yang kita laksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Bagaimanakah catatan perkembangan ketercapaian tujuan pembelajaran ini selama proses pembelajaran berlangsung? Ada yang melakukannya dengan catatan anekdotal atau rekap-rekapan dari instrumen-instrumen asesmen selama proses pembelajaran. Ketika itu dia checklistnya dalam bentuk praktik. Nah, saya ingat Bapak Ibu, ketika saya SD atau SMP lah dulu Bapak Ibu, ada guru olahraga saya kalau ke lapangan, ke praktek olahraga, selalu dia bawa buku nilai yang panjang itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sana ada saya sempat intip-intip lah, saya masih ingat itu. Dia tuliskan materinya ada 5. Di materi 5, materi 1 itu ada kodenya plus, minus, plus, minus. Nah, itu adalah catatan anekdotal yang sederhana. Untuk materi 1, Iksan Wijaya plus. Materi 2, minus. Materi 3, plus. Nah, ini adalah catatan anekdotal. Sehingga ketika melihat perkembangan penguasaan si Iksan Wijaya ini,
maka dideskripsikan bahwa si Ihsan Wijaya ini sangat menguasai di materi 1 karena catatannya plus-plus. Dan perlu nanti dibimbing di materi 2 karena catatan penting dari guru olahraga ini minus di materi 2. Nah, sehingga Bapak Ibu hasil deskripsinya adalah si Ihsan Wijaya ini sangat menguasai dalam materi 1 dan perlu dibimbing dan perlu peningkatan kompetensinya di materi 2. Nah, itulah deskripsi rapor itu bersumber dari catatan-catatan anekdotal atau catatan-catatan penting Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, ketika kita tidak memiliki catatan pembelajaran seperti itu, itulah yang menjadi guru ini kesulitan dalam membuatkan deskripsi rapornya. Dan malah kecenderungannya mungkin lebih mengambil manakah nilai UH yang tertinggi, sumatif yang tertinggi yang mana. Nah, itu yang dijadikan deskripsi rapor. Nah, kecenderungannya Bapak Ibu, ada terkadang mungkin apalagi kita di anak-anak yang dominannya itu adalah kinestetik, dia lebih cenderungnya ke praktik. Ketika kita melaksanakan tes-tes, kecenderungan nilainya turun, ketercapaian nilainya turun. Sedangkan ketika dia disuruh melaksanakan sesuatu, itu dia kecenderungannya dia penguasaannya tinggi. Nah, kalaulah kita mengambil deskripsinya dari nilai sumatif saja, sehingga tidak dikonfirmasi ke nilai ke hasil asesmen formatif, maka apa yang kita deskripsikan itu kecenderungannya malah menjadi bias, Bapak Ibu. Dan malah Bapak Ibu di sumatif ini kadang ada anak ini. Sumatif ini adalah hanya pengetahuan atau kompetensi, kalau saya bilang dikatakan itu adalah penguasaan kompetensi yang sesaat. Bapak Ibu mungkin ingat Bapak Ibu sebelum dilaksanakan UA pasti kita memberikan pengumuman anak-anak minggu depan kita UA. Nah, ketika diberikan pengumuman itu anak-anak kecenderungannya apalagi pakai sistem SKS. Jadi anak-anak itu menghafal, membaca buku untuk supaya besoknya nilainya tinggi. Jadi sesaat mau ujian menghafal nilainya tinggi, setelah itu walau kita nggak tahu. Mudah-mudahan masih nyangkut di kepala, tapi biasanya kecenderungannya yang saya alami pun biasanya setelah selesai pembelajaran itu untuk diingat-ingat perlu dibaca lagi. Nah, padahal itu di sumatif itu adalah kecenderungannya adalah penguasaan kompetensi atau penguasaan yang sesaat. Sedangkan di formatif itu memang real apa adanya ada di diri mereka. Ya, contohnya seperti ini Bapak, saya bawakan ke agama, mata pelajaran agama. Ketika seorang anak disuruh dia uraikanlah rukun wudhu, nah itu kecenderungannya ketika dites secara tes tulis, tes lisan, apalagi dia tahu ini adalah ujian, diuji, kecenderungannya penguasaannya akan rendah. Dia akan belepotan menjawab rukun wudhunya. Tapi ketika anak ini sudah silakan Anda silakan praktekkan cara berwudhu. Kecenderungannya kita apalagi yang siswa kita ini kecenderungan hasilnya lebih maksimal dari dalam dia itu mempraktekkan. Nah, jadi Bapak Ibu asesmen sumatif ini hanyalah tujuannya memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran, sedangkan formatif itu adalah bagaimana kita melatihkannya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contoh aja awal contohnya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, asesmen awal sebelum kita mengukur atau menyusun ATP, ini kalau dibuat porsinya itu 80% Bapak Ibu itu adalah materi yang kita berikan di asesmen awal itu adalah materinya yang prasyarat dari TP yang kita ajarkan, yang akan kita ajarkan. Nah, 20% baru materi atau pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan pada pertemuan tersebut. Nah, berbeda dengan pretest, Bapak Ibu, kita kalau pelatihan-pelatihan biasanya kan dilaksanakan pretest. Pretest itu kan diberikan pertanyaan itu biasanya kecenderungannya adalah materi yang akan kita latihkan ke depannya. Seberapa tinggikah penguasaannya. Sedangkan di asesmen awal itu adalah kecenderungannya porsi terbesarnya adalah prasyarat. Nah, ketika teridentifikasi ada beberapa siswa yang penguasaan materi prasyaratnya itu belum tuntas, belum maksimal, maka disinilah akan terjadinya pembelajaran terdiferensiasi.
akan ada anak mungkin yang harus menguasai materi prasyarat dulu sebelum dia masuk ke materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ada mungkin anak hasil asesmen awal ini karena penguasaan materi prasyaratnya sudah cukup baik. Nah, dia boleh langsung melakukan pembelajaran melalui modul ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ada juga mungkin akan terbagi lagi, ada beberapa anak hasil asesmen awal ini yang kecenderungannya ketika diberikan asesmen awal ini, baik penguasaan prasyarat maupun penguasaan tentang tujuan pembelajaran, penguasaannya sudah cukup lumayan. Sehingga nantinya untuk anak-anak yang seperti ini, prasyaratnya sudah oke, kemudian untuk pertanyaan tentang tujuan pembelajaran ini juga sudah dikuasai cukup bagus, maka ini bisa diberikan nanti modul ajar yang sudah adanya pengayaan di kegiatan pembelajarannya, sehingga nantinya ada bukan kitanya mengkotak-kotakkan peserta didik kita Bapak Ibu, tapi ada anak yang mungkin kecenderungannya buruk kita bimbing. Kalau saya ingat di SD juga ketika anak-anak yang ada gangguan belajar yang agak lasak Bapak Ibu, pasti duduknya itu di meja, di depan meja guru. Nah, itu ada treatment khusus, ada pembimbingan khusus dari gurunya terhadap anak-anak yang hasil asesmen awalnya, hasil pemetaan dari gurunya bahwa anak ini perlu dibimbing dalam kegiatan pembelajaran. Apakah pembimbingannya dalam bentuk prasyarat materi atau nanti dalam pembimbingan dari gaya belajarnya. Nah, inilah asesmen awal ini seperti yang kita bahas tadi, bahwa asesmen awal ini akan ada muncul nanti pembelajaran berdiferensiasi, sehingga akan ada kecenderungannya biasanya dalam satu populasi. Satu populasi itu akan ada muncul 3 golongan dari populasi, ada yang di bawah rata-rata, ada yang rata-rata, dan di atas rata-rata. Nah, di bawah rata-rata ini mungkin karena penguasaan prasyaratnya belum, harus duduk dulu. Jadi kita tidak bisa paksakan TP itu dibelajarkan untuk anak yang belum menguasai prasyarat. Kalau kita paksakan tujuan pembelajaran ini dikuasainya, dibelajarkannya sesuai dengan modul ajar, maka kecenderungannya hasilnya ya biasanya akan kurang maksimal. Karena prasyaratnya saja untuk menguasai tujuan pembelajaran, dia belum menguasai. Nah, jadi harus dikuasai dulu prasyarat ini, sehingga dia akan ada treatment khusus. Kalau kita bahasakan dengan kurikulum kita sebelumnya, itu kita berikan dulu remedial terhadap materi-materi prasyarat. Ya, kita berikan remedial dulu, ada materi khususnya. Nah, setelah dia kuasai prasyarat, baru bisa diberikan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini contohnya Bapak Ibu, kecenderungannya. Ini seperti ini Pak Ibu. Nah, jika kita ada 10 soal, maka soal 1 sampai 8 ini adalah materinya tentang prasyarat. Sedangkan yang 9, 10 itulah materi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita jalankan. Nah, ini hasil pemetaan, hasil asesmen diagnostik awal, asesmen awal. Nah, ada anak yang siswa A dan siswa C ini kecenderungannya prasyaratnya itu belum dikuasai, sehingga dia harus remedial. Nah, sedangkan yang siswa B, kemudian siswa D, nah materi sesuai tujuan pembelajarannya yang belum dikuasai, sedangkan secara umum prasyarat dia sudah menguasai, sehingga untuk anak B dan D ini sudah bisa kita berikan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sedangkan untuk anak yang E, nah kecenderungannya itu dominan untuk prasyarat sudah dikuasai dan materinya juga sudah dikuasai, maka bisa kita berikan nanti dia pembelajaran sesuai ATP dan memberikan pengayaan. Oke, ini kita skip aja karena keterbatasan waktu. Nah, ini kita sudah bahas Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut yang ke nah Bapak Ibu, ini merencanakan asesmen. Merencanakan asesmen Bapak Ibu, pertama ya kita harus tahu dulu tujuan kita melakukan asesmen ini apa. Ya, tujuan asesmen ini apa? Biasanya itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, misalnya ketika kita mau melaksanakannya itu adalah untuk memetakan kompetensi di awal, maka itu adalah asesmen awal. Kemudian ketika itu adalah nanti menguji sumatif, maka itu adalah ujian sumatif.
Nah, kemudian asesmennya ini, Bapak Ibu, harus dipilih instrumen yang tepat ketika tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan itu adalah kecenderungannya lebih ke skill, keterampilannya, maka bentuk asesmen, teknik asesmennya pun harus sesuai dengan teknik asesmen yang mengasesmen keterampilannya. Contohnya dalam mempraktekkan, melakukan, maka Bapak Ibu bentuk asesmennya pun harus kita pilih dengan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Ketika kecenderungan tujuan pembelajaran adalah pengetahuan, maka asesmennya bisa melaksanakan dalam bentuk asesmen dalam kecenderungannya pengetahuan seperti dalam bentuk tes, baik lisan maupun tulisan. Kemudian yang perlu kita perhatikan dalam perencanaan asesmen adalah Bapak Ibu harus memperhatikan karakteristik peserta didik. Ini sangat-sangat penting Bapak Ibu ya. Jangan ketika siswa kita itu ketika tujuan pembelajarannya cenderung praktik dan anaknya kita itu karakteristiknya itu adalah kecenderungannya melakukan sesuatu, maka jangan kita asesmennya apakah formatif maupun sumatifnya kita berikan asesmen yang berupa tes. Karena kita yakin kalau kita misalnya anak itu lebih bisa menunjukkan karakteristik tercapaian tujuan pembelajaran melalui praktik, maka lakukanlah asesmennya itu dalam praktik. Akan lebih maksimal siswa kita, peserta didik kita itu menunjukkan kompetensinya dengan melakukan sesuatu, maka pilihlah bentuk asesmennya itu dalam bentuk praktik. Ya, Bapak Ibu, kalau karakteristik peserta didik kita itu mungkin kecenderungannya banyaknya tujuan pembelajarannya cenderungannya pengetahuan, anak kita itu pun juga kecenderungannya mungkin dia lebih banyak yang tidak praktik, maka bisa kita laksanakan dengan asesmen dalam bentuk tes lisan maupun tulisan. Simpelnya begini Bapak Ibu, ketika anak kita itu nanti pembelajarannya praktik, silakan prosedur menghidupkan komputer, ya Bapak Ibu, atau prosedur melakukan menghitung deret aritmatika, ya Bapak Ibu mungkin lebih cenderung dan bisa mengarahkan siswa ketika dia melaksanakan proses perhitungan, kita lakukan asesmen, ya daripada kita melaksanakannya tesnya dalam bentuk tes lisan yang mungkin anak kita itu tidak bisa kita bantu, kita arahkan dia mencapai tujuan pembelajaran. Nah, lebih baik kita laksanakan asesmennya itu dalam bentuk dia praktek melaksanakan perhitungan tersebut. Jadi, pahami, kita analisis bagaimanakah karakteristik peserta didik kita dalam satu kelas kita ini. Nah, bisa saja akhirnya nanti bentuk asesmennya antar kelas, antar konsentrasi keahlian, malah mungkin antar sekolah, itu kecenderungannya mungkin akan berbeda. Ya, Bapak Ibu. Kemudian kesesuaian asesmen dengan tujuan pembelajaran dan tujuan asesmen. Kemudian yang perlu kita pastikan, instrumen asesmen ini harus mudah kita Bapak Ibu gunakan dan mudah dipahami sehingga kita bisa memberikan umpan balik kepada peserta didik dan juga sebagai umpan balik bagi kita. Umpan balik bagi kita apakah proses atau model pembelajaran ini cocok atau apakah bagaimana mungkin media-medianya atau cara ya model pembelajarannya tidak cocok dalam untuk tujuan pembelajaran, sehingga ini menjadi umpan balik bagi kita pendidik. Kalaulah karakteristik anaknya seperti ini, maka modelnya mungkin kecenderungannya bagaimana. Nah, itu adalah hasil asesmen ini bisa menjadi umpan balik bagi peserta didik dan sebagai pendidik. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini contoh-contoh instrumennya. Kalau kita lihat, kita perhatikan, kita analisa bentuk-bentuk instrumen dari asesmen antara kurikulum Merdeka dan K13 sebelum-sebelumnya atau penilaian sebelumnya, ini kecenderungannya itu sama saja Bapak Ibu. Ya, bisa berupa rubrik, bisa berupa checklist atau catatan anekdotal. Nah, catatan anekdotal ini kecenderungannya untuk formatif. Kemudian grafik perkembangan. Ada juga bentuknya, tekniknya itu ada observasi, kinerja, proyek, dan tes tulis. Nah, biasanya kita sebelum-sebelumnya adalah sumatif, ini kecenderungannya tes tulis. Nah, Bapak Ibu, ketika pembelajarannya itu lebih banyak praktik, jangan kita paksakan asesmen sumatifnya dalam bentuk tes tulis. Ketika hasil asesmen sumatifnya mungkin
lebih cenderung bisa ditunjukkan dalam bentuk praktik, maka lebih baik kita memilih nanti tekniknya dalam bentuk observasi kah, kinerja kah, atau dalam bentuk proyek. Ya. Oke, ada juga tes lisan, penulisan, penugasan, dan portofolio. Ini kecenderungannya sama dengan bagaimana asesmen atau penilaian yang kita lakukan di kurikulum-kurikulum sebelumnya. Oke, Bapak Ibu, mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Atau diselesaikan dulu Bu Moderator? Mungkin selesaikan materi aja dulu Oke, Pak sip. Isan. Nanti baru kita buka sesi tanya jawab. Oke, siap. Ini berapa menit lagi kira-kira Bapak Ibu? Tadi kita mulai 4.15, kalau 1 jam ke depan berarti ada sekitar 20 menit lagi lebih kurang. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang mungkin saya lebih fokusnya ke KKTP Bapak Ibu. KKTP karena kecenderungannya di tahun-tahun sebelumnya di modul ajar yang kita rancang itu belum mencantumkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, padahal ini adalah hal yang wajib kita lakukan, yang kita lakukan sebagai dalam merancang modul ajar, bahwa setiap tujuan pembelajaran ini, setiap tujuan di akhir fase, ya, tujuan di akhir fase itu kita tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya. Fungsinya apa Bapak Ibu? Untuk mengetahui apakah peserta didik itu sudah menguasai tujuan pembelajaran. Apa tanda-tandanya, apa syarat-syaratnya ketika tujuan pembelajaran ini sudah tercapai oleh peserta didik, maka bisa kita tetapkan masing-masing tujuan pembelajaran itu memiliki kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Bisa saja kriteria pembelajaran ketika KTP-nya itu 1 saja, 2, 3, atau lebih. Itu tergantung Bapak Ibu menetapkan kriterianya untuk tujuan pembelajaran untuk karakteristik anak saya saat ini. Nah, ingat Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, karakteristik peserta didik itu adalah salah satu instrumen yang kita gunakan dalam merencanakan asesmen, merencanakan kriteria ini. Sehingga Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyusun TP, ATP mungkin di dalam MGMP, ya bisa dipakai. Oh, ini karakteristiknya. Ini TP, ATP-nya kita susun seperti ini. Atau dalam satu sekolah kita susun TP, ATP-nya seperti ini. Nah, ketika ada beberapa konsentrasi keahlian, karakteristik anaknya berbeda, sehingga Bapak Ibu kita tidak bisa menyamakan KKTP antara rombel A dengan rombel B, atau siswa di konsentrasi A dengan konsentrasi B. Itu karena kecenderungan karakteristiknya berbeda. Nah, ketika karakteristiknya siswa kita itu sama, silakan mungkin memberikan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang sama. Berapa banyaknya? Tidak ada batasannya untuk menyusun kriteria ini, minimal 1. Nah, jadi Bapak Ibu, 1 tujuan pembelajaran itu minimal memiliki 1 kriteria. Apa kriterianya? Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa tujuan pembelajaran ini tercapai. Apa tandanya? Apa syaratnya? Jadi, Bapak Ibu ya, nah kriteria ini dikembangkan pada saat kita merencanakan asesmen. Nah, Bapak Ibu, asesmen ini posisinya adalah di modul ajar. Asesmen ini adalah dilaksanakan kita rencanakan di dalam pembuatan modul ajar atau RPP, ya. Sehingga dalam pembelajaran, dalam merencanakan pembelajaran, merencanakan asesmen, itu kita sudah memetakan dengan untuk karakteristik anak peserta didik kita seperti ini, maka kriterianya 1, 2, 3, dan asesmennya adalah begini, begini, begini. Ya. Nah, Bapak Ibu, kriteria ketercapaian ini juga menjadi salah satu pertimbangan membuat instrumen dari asesmen. Nah, ketika kecenderungan tujuan pembelajarannya itu adalah praktik, kemudian kriterianya mungkin berupa Bapak Ibu silakan dipakai mungkin SOP atau alur langkah-langkah dalam praktiknya, mempraktikkan, atau urutan pekerjaan yang dilaksanakan dalam proses perhitungan. Nah, urutan langkah ini Bapak Ibu bisa jadikan itu sebagai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Atau mungkin dalam tujuan pembelajaran itu adalah bersifat esensial atau bersifat umum, misalnya kalau kami di DPIB, karena saya nggak terlalu dalam ke matematika, misalnya dalam DPIB, tujuan pembelajarannya umumnya itu adalah mendesain rumah sederhana. Nah, di sana ada submaterinya
membuat dena, submateri kedua itu membuat tanpa, submateri 3 membuat potongan, maka sub-sub materi ini Bapak Ibu boleh tetapkan sebagai kriteria. Ketika submateri ini sudah tercapai, maka sudah tercapai kriteria pertama. Ketika submateri kedua sudah dikuasai, maka sudah tercapai kriteria kedua. Ketika submateri ketiga dan seterusnya tercapai, maka secara umum tujuan pembelajaran ini sudah bisa dikatakan tercapai oleh peserta didik. Jadi Bapak Ibu, kriteria ketercapaian pembelajaran, tujuan pembelajaran itu bisa kita ambil dari sub-sub materi, bisa juga merupakan dari langkah-langkah pembelajaran, langkah-langkah kompetensi yang dilaksanakan oleh peserta didik. Kalau di kejuruan itu ada namanya standar operasi prosedur, itu silakan bisa dijadikan nanti ke dalam kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu, kalau kita Bapak Ibu setelah menetapkan KKTP ini, fokus asesmennya itu berdasarkan KKTP ini. Jadi ketika dulu menyusun soal-soal, kita berdasarkan indikator pencapaian kompetensi Bapak Ibu IPK, sehingga lahirlah nanti kisi-kisi soal. Dari kisi-kisi soal di dalam kisi soal ada indikator soal, maka disusun soal. Nah, di dalam kurikulum Merdeka setelah kita menetapkan KKTP ini, patokan kita menyusun soal asesmen, apakah formatif maupun sumatif, itu harus mengacu ke dalam KKTP ini, mengacu pada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini. Sehingga ketika kita tetapkan 5 KKTP, nah di asesmennya juga harus mengacu ke 5 ini. Jangan sampai ada kriteria yang miss atau hilang. Ketika kita ujikan, kalau kita tidak punya KKTP, maka kita kecenderungannya membuat soal itu nanti mungkin ya apunan takana Bapak Ibu ya, apunan takana dibuat. Tapi kalau ketika kita membuat KKTP, nah untuk kriteria yang pertama kira-kira bobotnya bagaimana? Ini bobotnya sangat penting, maka persentase soalnya mungkin akan lebih dibanyakkan. Kriteria kedua bagaimana? Jadi sehingga seluruh kriteria ini akan ada pertanyaan-pertanyaan, akan ada instrumen indikator-indikator yang kita munculkan di dalam perangkat atau instrumen asesmen kita. Apakah asesmen formatif maupun sumatif itu wajib mengacu kepada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang kita susun. Apakah berdasarkan submateri, apakah berdasarkan kalau prosedur, nanti adalah apakah langkah-langkahnya, prosedurnya, itu harus mengacu ke kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, KKTP ini dikembangkan saat pendidik menyelesaikan asesmen. Nah, KKTP tidak disarankan dalam bentuk angka mutlak. Nah, ini saya cenderungannya ke poin yang ke bawah, tapi berupa deskripsi. Nah, Bapak Ibu, KKTP ini tidak disarankan dalam bentuk angka mutlak, misalnya 75, 80, 85, karena mungkin kalau kita tetapkan dalam bentuk angka mutlak, kecenderungannya nanti ini adalah mengarah kepada KKM, kriteria ketuntasan pembelajaran. Nah, jadi kecenderungan seperti itu. Padahal di kurikulum Merdeka tidak ada lagi dikatakan nanti kriteria ketuntasan kompetensi kita. KKM-nya tidak ada, atau indikator-indikator tercapai tujuan pembelajaran tidak ada. Jadi sangat disarankan itu adalah berupa deskripsi, Bapak Ibu. Jadi KKTP ini sangat disarankan dan berupa deskripsi tentang kemampuan apa yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan peserta didik sebagai bukti dia telah mencapai tujuan pembelajaran. Bukan berupa gagasan konsep-konsep saja, tapi adalah bagaimana dia mengimplementasikan, bisa dia tunjukkan, bisa didemonstrasikan terhadap kemampuan apa yang dibelajarkannya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita fokus ke sini, KKTP itu tidak disarankan dalam bentuk angka mutlak. Nah, Bapak Ibu, saya yakin sudah pernah membaca-baca bahwa KKTP ini ada 3 model, ada deskripsi, rubrik dan skala. Ya, menggunakan deskripsi ini ketika deskripsinya misalnya ini kita contohkan ini seperti deskripsi Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu modelnya juga ada yang ini modulnya yes or no ini saja.
tidak memadai, atau memadai. Nah, ini dalam bentuk kriteria, ya. Kemudian ini adalah bentuk rubrik. Kemudian ini dalam bentuk, ini enggak kelihatan, sebentar. Ini dalam menggunakan rubrik, ya. Ini pendekatannya dalam bentuk interval nilai, ya. Nah, ini interval nilai inilah mungkin yang sangat kita hindari, tapi yang kita berfokusnya yang menggunakan deskripsi kriteria seperti ini. Dan malah kalau bisa pilihannya hanyalah bisa atau tidak, seperti di ILSP, kami Bapak Ibu di ILSP, apakah anak ini sudah mampu menguasai A, ya atau tidak, kompeten atau tidak. Nah, jadi pilihannya ya atau tidak. Tapi kalau kecenderungan dalam pembelajaran, silakan Bapak Ibu juga membuatkannya dalam bentuk baru berkembang, layak, cakap, atau mahir. Ini, Bapak Ibu, ini interval nilai model yang kedua, itu ketika dia belum muncul, sudah muncul sebagian besar, munculnya sebagian kecil, nah Bapak Ibu boleh membuatnya seperti ini. Nah, ini semuanya ada di modul, di panduan pembelajaran dan asesmen baik K13 maupun kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Nah, jadi saya di sini saya kutip dari panduan tersebut, karena saya kalau menyampaikan materi saya tidak mau lari dari panduan-panduan tersebut. Oke. Nah, ini Bapak Ibu model-modelnya. Model-model bentuk asesmen formatif dan sumatif yang tidak tertulis, ya, diskusi kelas. Ini sama aja dengan model-model penilaian yang kita lakukan di K13 atau kurikulum sebelumnya. Jadi ada diskusi, ada produk, ada drama, ada tes lisan, ada presentasi, kemudian ada esai, dan sebagainya. Itu sama aja, Bapak. Ada refleksi, ada poster, dan sebagainya macamnya. Ya, contoh instrumennya dalam bentuk tes ini sama saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, asesmen di kurikulum merdeka ini kalau simpelnya saya katakan adalah Bapak Ibu, itu merubah pola kita itu dari bentuk ujian yang sebelum-sebelumnya itu adalah kita menguji, fokus kita dalam ujian akhir. Di kurikulum merdeka ini fokusnya adalah bagaimana kita memetakan kompetensi peserta didik itu melalui asesmen formatif di awal, dan kemudian bagaimana kita memfasilitasi peserta didik itu mencapai tujuan pembelajaran melalui asesmen formatif di dalam proses pembelajaran. Nah, jadi di kurikulum merdeka itu kecenderungannya lebih cenderung merubah pola asesmen kita yang dahulunya menguji di akhir, sehingga anak kita, termasuk orang tuanya Bapak Ibu, kalang kabut di rumah karena besoknya ujian, ya, merubah pola-pola seperti itu yang kecenderungannya penguasaannya sesaat menjadi asesmen yang kita lakukan yang orientasinya bagaimana anak kita itu menguasai kompetensi yang harus dikuasainya, menguasai tujuan pembelajaran yang harus dikuasainya. Jadi asesmen formatif ini adalah bagaimana kita memfasilitasi sehingga tujuan pembelajaran, tujuan di akhir fase itu tercapai secara maksimal. Dan nantinya di akhir tujuan pembelajaran atau di akhir fase, kita uji, kita pastikan bahwa pencapaian tujuan pembelajaran itu bisa kita ukur dengan angka atau nanti dengan predikat. Jadi diukur dengan asesmennya sumatif. Ya, hasil olahnya sudah tersampaikan tadi Bapak Ibu ya. Nah, pengolahannya bisa berupa sumatif saja, ya, sumatif saja tanpa sumatif akhir materi saja tanpa menggunakan sumatif akhir semester itu boleh Bapak Ibu ya, karena sumatif akhir semester ini sifatnya opsional. Nah, boleh juga model pertama semuanya dirata-ratakan, ya, atau model yang dipakai model yang kedua itu adalah lingkup materi itu diberi bobot, kemudian lingkup akhir semester itu juga kita berikan bobot. Nah, hasil nanti nilai akhirnya menjadi akhir sumatif ini menjadi nilai angka, ya, nilai angka seperti ini. Kemudian capaian kompetensi ini adalah hasil dari catatan-catatan anekdotal atau penilaian selama proses pembelajaran berlangsung.
Rasanya mungkin begitu aja, mungkin Bapak Ibu kalau bentuk raportnya Bapak Ibu saya yakin sudah pernah lihat, apalagi Bapak Ibu saya yakin semua sekolahnya rata-rata sudah melaksanakan. Kalau informasi yang saya dengar yang sekolah yang tahun belajar 2022-2023 yang belum kurikulum merdeka baru 12 sekolah, hanya tinggal 12 sekolah di Sumatera Barat. Jadi bisa dikatakan lebih dari 95% sudah melaksanakan kurikulum merdeka dan sudah mencetak rapor Bapak Ibu. Nah, kita singgung rapor P5 Bapak Ibu ya, khusus P5. Nah, khusus P5 ini Bapak Ibu untuk yang rapor akademik yang intrakurikuler Bapak Ibu, garis besarnya rapor akademik itu adalah laporan tentang hasil pencapaian kompetensi ya, tanpa kita perhatikan P5-nya ya. Dalam pembelajaran pencapaian kompetensi, kita hanya bertugas mengembangkan dimensi-dimensi P5 melalui variasi yang kita berikan di dalam tujuan pembelajaran, karena variasi itu sifatnya opsional, yang wajib di tujuan pembelajaran itu hanya kompetensi dan konten, variasi itu adalah tambahan. Di variasi inilah kita diberi ruang untuk mengembangkan, menumbuhkan dimensi-dimensi P5 yang merupakan dimensi dari profil pelajar Pancasila. Dan melakukan asesmennya kita tidak dilakukan di dalam kegiatan intrakurikuler. Ya Bapak Ibu, jadi asesmen P5 itu tidak dilakukan di kegiatan pembelajaran Bapak Ibu tentang materi, tetapi adalah dilakukan pada kegiatan kokurikuler dalam proyek P5. Jadi rapor P5 ini murni diambil dari hasil perkembangan karakter yang 6 dimensi sesuai dengan proyek P5 yang Bapak Ibu rancang. Ya. Jadi rapor P5 ini murni hasil perkembangan pencapaian profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi selama kegiatan kokurikuler. Nah, jadi supaya Bapak Ibu bisa mengkotak-kotakkannya atau memisahkannya, Bapak Ibu kita tidak mengasesmen P5 di dalam intrakurikuler. Di dalam kokurikuler P5 kita melaksanakan asesmen karakter atau P5-nya. Nah, mana yang kita asesmennya? Ketika intrakurikuler yang kita asesmen adalah pencapaian kompetensi, sedangkan di proyek P5, Bapak Ibu, kita misalnya ketika proyeknya itu adalah membuat rendang, membatik, membuat produk, yang kita asesmen itu bukan rendangnya, bukan enak rendangnya, bukanlah nanti bagus produk yang dibuatnya, tetapi dalam rentang proyek ini, misalnya proyeknya 1 minggu ini, bagaimanakah perkembangan karakter P5, 6 dimensi, atau sesuai dengan proyek yang Bapak Ibu yang kita rancang, bagaimanakah perkembangan karakternya sampai mulai dari awal proyek sampai akhir proyek. Jadi perkembangan karakternya lah yang merupakan kita fokus asesmen di dalam P5. Jadi pernah saya diskusi di beberapa sekolah, Bapak Ibu mengasesmennya apa? Oh, ini Pak, ini anaknya produknya belum selesai, rendangnya baru kalio Pak, sedangkan grup ini rendangnya sudah masak, sehingga nilainya ini yang lebih bagus, semuanya berkembang sesuai harapan. Ibu, yang kita ketahui bahwa di P5 itu kita fokus perkembangan. 1 minggu itu karakternya bagaimana, bukan asesmen tentang produknya, bukan tentang rendangnya, bukan tentang batiknya, bukan tentang produknya. Jadi itu ada beberapa diskusi yang saya ikuti, adanya miss antara fokus asesmen yang dilakukan di intrakurikuler dan asesmen yang dilakukan di dalam kokurikuler, di dalam P5. Jadi ketika walaupun dalam proyek itu kelompoknya atau anak kita itu produknya belum selesai, tapi dia menunjukkan karakter-karakter sesuai sub-elemen yang di dalam proyeknya, ya menunjukkan dan perkembangan yang cukup bagus. Nah, silakan Bapak Ibu nilai itu adalah perkembangannya yang 4 macam itu. Belum berkembang, sudah berkembang sesuai harapan, dan kriteria-kriterianya. Jadi, karakternya yang kita asesmen, tetapi bukan materi atau produk atau konten dari proyeknya. Nah, jadi, itulah fokus dari asesmen, perbedaan fokus asesmen antara akademik, ya, atau intrakurikuler dengan
kurikuler. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu saja mungkin yang sepintas dari saya. Ada beberapa materi yang saya skip karena seperti prinsip-prinsip asesmen, Bapak Ibu bisa mungkin mengulasnya melalui panduan pembelajaran dan asesmen. Mungkin itu saja, Bapak Ibu moderator. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ihsan atas paparan materinya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Dan Bapak Ibu yang mungkin lebih dalam pemahaman tentang asesmennya, silakan kita buka sesi tanya jawabnya Bapak Ibu. Boleh dengan melambaikan tangan atau dikirim pertanyaan lewat chat juga bisa, nanti kami akan bacakan. Bapak Ibu pengurus yang lain mungkin mohon bantu juga kalau ada yang melambaikan tangan. Itu ada Pak Taufik dari Sijunjung, Bu Il. Oke. Halo, Bapak Taufik, silakan, kita sudah buka apanya. Silakan hidupkan speakernya, sudah kita izinkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dan asal sekolahnya ya Pak Taufik. Nama Taufik Hidayat dari SMK 6 Sijunjung, Bu. Ya, silakan Pak, pertanyaannya. Ya, terkait dengan P5 ya, Bu ya. Ini kan kita kan kemarin baru mencoba melaksanakan kurikulum mereka yang Ya. pada penilaian P5 ini kemarin kita karena baru, jadi penilaiannya itu berdasarkan pleno saja gitu, sudah kita catat semacam lembar observasi, kemudian di akhir di akhir P5 lalu kita plenokan apa benar seperti ini gitu, atau kita serahkan saja kepada koordinator dari 3 kelas yang membawahi dari P5 ini. Nah, itu yang pertama. Ya. Masih ada pertanyaannya? Yang kedua, terkait dengan di KOSP nanti di Pak Ihsan, bagaimana apakah kita membunyikan redaksi asesmen ini betul-betul sesuai dengan panduan yang sudah disediakan, atau memang real pelaksanaan yang kita rencanakan gitu, seperti itu. Mungkin itu pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Taufik dari SMK 6 Sijunjung. Kita langsung tanggapi dulu ya Bapak Ihsan, kepada Bapak Ihsan. Oke, kita tanggapi aja, karena ya, saya cenderung kalau dikumpulkan banyak-banyak cenderung lupa. Ya, baik, ya Pak. Oke, saya jawab yang paling terakhir dulu, karena saya cenderungnya lupa yang pertama, nanti bisa tanya lagi. Ya. Apakah ya, di Pak. KOSP kita bunyikan asesmen sesuai panduan, atau yang kecenderungannya kita laksanakan? Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa panduan ini adalah ya bisa dikatakan adalah arah atau teknis yang bisa kita adopsi, yang bisa kita lakukan dan harus kita lakukan, bahwa asesmen itu mengacu ke panduan ini. Nah, kita tidak bisa lari atau mengurangi atau bagaimana ya namanya. Namanya panduan itu adalah ya manual book kita itu seperti mobil. Kalau kita sebelum kita menggunakan mobil itu pasti manual book itu kita baca dulu. Ini ketika kita mau mengunci setirnya ini bagaimana prosesnya. Jadi tidak kita langsung teknisnya menguncinya sehingga nanti ada efek samping dari yang kita lakukan. Jadi kita baca dulu panduannya apa. Jadi Bapak Ibu, idealnya kita dulu baca dulu panduannya, kita pahami. Nah, ketika kita konfirmasikan, ketika kita mau menyusun perencanaan pembelajaran, ketika kita sudah paham panduannya, maka untuk tujuan pembelajarannya seperti ini, untuk karakteristik peserta didiknya seperti ini, sehingga di modul ajar itu kita nanti akan memunculkan atau memilih tekniknya, asesmennya seperti ini,
kemudian model-model asesmennya seperti ini, kriteria ketuntasan yang pembelajaran seperti ini, itu kita munculkan di modul ajar. Nah, jadi panduan kita memilih asesmen, teknik asesmen, instrumen asesmen, itu berdasarkan panduan-panduan yang kita konfirmasi nanti dengan karakteristik peserta didik, tujuan kita melaksanakan asesmen, tujuan pembelajarannya. Nah, itu yang kita munculkan di modul ajar. Nah, di KWSP Bapak Ibu itu adalah acuan kita yang kita buatkan adalah acuannya sesuai dengan panduan. Nah, yang sesuai dengan panduan. Karena kalau kita simpulkan secara umum nanti, seluruh asesmen yang dilakukan oleh seluruh pendidik di dalam satuan pendidikan, saya yakin itu adalah akan mengakomodir apa-apa teknik-teknik asesmen yang ada di panduan, instrumen-instrumen asesmen yang ada di panduannya. Maka Bapak Ibu secara umum nanti di KWSP Bapak Ibu kita jelaskan bahwa untuk tahun ajaran 2023-2024 ini asesmen-asesmen yang akan dilakukan di satuan pendidikan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu uraikan secara umum di KWSP. Teknisnya nanti itu adalah di dalam modul ajar yang Bapak Ibu rancang atau di dalam RPP yang Bapak Ibu rancang. Teknisnya, misalnya ya instrumennya adalah seperti ini, ya, terlampir, tapi ternyata barangnya tidak ada, jadi harus dilampirkan. Jadi bentuknya misalnya berupa observasi itu diceritakan di KWSP. Bentuknya mungkin dalam bentuk penugasan itu diceritakan di KWSP. Ada juga nanti bentuknya itu adalah bentuk project itu nanti diceritakan di KWSP-nya. Teknisnya secara rincinya itu nanti di RPP atau modul ajar yang Bapak Ibu rancang. Bapak Ibu kita boleh menyusun RPP Bapak Ibu untuk saat ini? Apakah wajib modul ajar atau boleh menyusun RPP? Boleh RPP Pak Ihsan. Ya, jadi Bapak Ibu di panduan, Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nyamannya RPP, sebenarnya idealnya itu dipersilahkan menyusun RPP. Tidak, jadi modul ajar itu tidak wajib Bapak Ibu yang berapa komponen? 12 atau 14 Bapak Ibu ya. Nah, ketika Bapak Ibu nyamannya itu nanti 3 komponen saja di RPP ya kan, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajarannya jelas. Nah, itu silakan. Boleh 1 lembar RPP tapi lampirannya tetap 50 Ibu bisa. Ya Bapak Ibu. Jadi hampir sama aja dengan modul ajar. Jadi itu aja. Jadi mungkin gitu Pak Taufik. Pertanyaan kedua, hasil asesmen dari fasilitator diplenokan. Wah, luar biasa Pak. Memang idealnya seperti itu. Jadi ketika fasilitator A mengatakan bahwa si Amir ini berkembang sesuai harapan, kemudian fasilitator B ini mengatakan dia ini belum berkembang. Ketika ada hasil asesmen yang perlu dikonfirmasi, wah luar biasa. Kita lakukan pleno Bapak Ibu. Itu sini patut ditiru nih Pak Taufik di SMK 6 Cijunjung. Karena kecenderungannya rata-rata biasanya di beberapa sekolah hasil asesmen dari masing-masing fasilitator ini direkap oleh koordinator. Nah, masalahnya nanti ketika fasilitatornya itu genap, ya Bapak Ibu ya, fasilitator P5 itu genap di rombel itu, dan 50% mengatakan A, berkembang sesuai harapan, 50% sangat berkembang. Ini dilema ini Bapak Ibu. Koordinatornya akan sulit mengambil keputusan. Jadi disinilah nanti fungsinya rapat pleno. Ketika ada hasil yang mungkin perlu dikonfirmasi ke fasilitator, bisa dilaksanakan di rapat pleno. Wah, luar biasa nih Pak Taufik di SMK 6. Mungkin itu Pak Taufik. Bagaimana Pak Taufik? Cukup jawabannya, cukup jelas atau masih ada sambungan pertanyaannya Pak Taufik? Terima kasih Bu. Oke. Baik, silakan bagi Bapak Ibu yang lain. Jika ada pertanyaan. Ada di chat itu Bu Yuliasmi. Ada di chat. Oke, kita buka dulu chat. Ini ya. Baik, ini ada Bapak Zainal Tanjung. SMK-nya kita tidak tahu. Saya bacakan pertanyaannya ya Pak Ihsan. Oke. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Rapor P5 dibuatkan per semester atau sekali dalam 2 tahun pelajaran?
Terima kasih atas pencerahannya. Ini pertanyaannya Pak, apa rapor P5-nya ini dibuatkan per Oke. semester atau sekali 2 tahun saja? Oke, Silakan, rapor Pak. P5 kapankah kita kalau awak bahasa bilok cetak ya Bapak Ibu ya. Bila kita bagikan, kapan kita berikan. Di panduan itu dijelaskan Bapak Ibu, untuk P5 itu di akhir fase. Nah, di akhir fase. Kalau di panduan-panduan dikatakan bahwa P5 itu dilakukan pelaporannya di akhir fase. Namun Bapak Ibu misalnya fase E 1 tahun baru kita laporkan. Bapak Ibu, nah, ini itu kan cukup jauh rentang. Apalagi fase F yang SMK 4 tahun, SMK 3 tahun, 2 tahun kemudian baru dilaporkan. Nah, walaupun di panduannya mengatakan rapor P5 karakter ini disampaikan di akhir fase, nah ketika Bapak Ibu Sekolah Satuan Pendidikan mengambil keputusan, kita sampaikanlah per semester atau secara berkala. Yang penting Bapak Ibu, yang paling penting adalah bagaimana ketika informasi ini sampai kepada peserta didik kita dan karakternya belum sesuai dengan yang diharapkan, ada ruang waktu oleh peserta didik kita, orang tua kita, atau kita di satuan pendidikan, itu melakukan refleksi dan melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen itu. Kalaulah di akhir fase, di kelas 12, dan kapan lagi kita bisa merefleksi diri, kapan lagi siswa melakukan refleksi diri, dan melakukan perbaikan. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya masih bisa dibuka ruang, Bapak Ibu, silakan. Kecenderungannya sekarang setiap satuan pendidikan itu mencetak rapor P5 itu per semester. Per semester kecenderungannya. Kenapa? Supaya nanti di akhir fase semester genap, di akhir semester genap, perkembangan karakternya itu yang awalnya mungkin berkembangnya itu sudah berkembang, itu bisa sesuai dengan harapannya perkembangan. Atau belum berkembang, bisa menjadi sudah berkembang. Jadi ada perubahan karakter yang ditunjukkan oleh peserta didik, sehingga laporan yang kita buat secara berkala, itu bisa menjadi feedback atau umpan balik bagi peserta didik, orang tuanya, atau bagi kita di satuan pendidikan. Gini tuh Bu, Pak Zainal. Bagaimana Pak Zainal? Cukup jelas paparan dari Pak Ihsan. Oke, kita lanjut. Masih ada pertanyaan ini dari Ibu Darvi Endri, MPD dari SMK 1 Padang, kalau tidak salah ini Pak Ihsan. Saya bacakan pertanyaannya. Bagaimana jika telah dilakukan asesmen, apalagi mata pelajaran matematika, ada beberapa siswa nilai formatifnya bagus atau tinggi, tapi pas asesmen sumatifnya rendah. Bagaimana menyikapi hal ini, Pak? Oke. Formatif bagus. Bagus. Tapi kriterianya tercapai. Ya, asesmen sumatifnya rendah. Ya, asesmen sumatifnya rendah. Atau kalau kita lihat rapornya, nilai akhir rapornya rendah, misalnya mungkin kecenderungannya baru 80 pencapaiannya, 80-an. Tapi ketika dia pembelajaran, itu nilainya mungkin bisa penguasanya lebih mendekati sempurna. Nah, Bapak Ibu, bagaimana menyikapinya? Bapak Ibu, sesuai panduan kita ini, sesuai panduan, nilai akhir di rapor itu memang berdasarkan hasil asesmen sumatif. Nah, karena di rapor akademik kita ini ada 2 macam nilai, ada nilai kuantitatif berupa angka tadi, yang untuk ada beberapa kasus siswa nilai sumatifnya kecenderungannya rendah, tapi hasil formatifnya itu tinggi. Nah, inilah ruangnya dari kualitatifnya. Nah, walaupun nanti nilainya di rapor nilai akhirnya itu 80, 85, tapi di deskripsinya, Bapak Ibu, kita punya ruang untuk menjelaskan bahwa si anak ini sebenarnya dia sudah sangat mampu dalam menguasai tujuan pembelajaran 1, 2, 3, dan 4. Dan yang perlu dibimbing mungkin hanya beberapa. Jadi walaupun nilainya, belum sesuai harapan, maunya anak ini 90 lah, karena di dalam pembelajaran dia menunjukkan asesmen formatifnya itu luar biasa bagus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita idealnya mengacu ke panduan, nah karena posisi saya sekarang gini kan direkam ini Bapak Ibu ya kan. Nah, direkam ini akan sulit saya berbicara. Jadi kalau saya berbicaranya, mari kita berbicara dari panduan. Di panduan mengatakan bahwa sumatif itu adalah nilai akhir dan
nilai akhir formatif itu adalah nilai deskripsi. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan hal-hal seperti itu, silakan Bapak Ibu mungkin melakukan pengujian ulang, kemudian pembelajaran ulang untuk pembelajarannya mungkin sudah tidak perlu diulang, tapi ujiannya mungkin yang tidak cocok dengan apa yang kita berikan itu tidak cocok dengan model atau apa ya, misalnya dia bisa lebih cenderung menunjukkannya dengan latihan-latihan atau dengan melaksanakan sesuatu daripada mungkin kita melaksanakan sumatifnya itu di akhir semester dengan soal bersama, ujian tes ini, soal-soal, dia akan kesulitan seperti itu. Sehingga Bapak Ibu bisa tidak melaksanakan ujian tes soal bersama sebenarnya di kurikulum Merdeka ini. Bapak Ibu silakan melaksanakan sumatif akhir semester, mungkin Bapak Ibu itu secara individu sendiri aja Bapak Ibu, tidak terjadwal. Karena Bapak Ibu mungkin ingin melakukan sumatifnya itu dalam unjuk kerja, dan itu Bapak Ibu mungkin panggil dua orang anak, silakan Bapak Ibu amati, tidak berupa tes. Kenapa? Kecenderungannya kalau dites anak saya ini mungkin nilainya akan rendah. Nah, jadi Bapak Ibu silakan amati kecenderungan anak-anak ini apakah maksimal dengan dalam bentuk ujian bersama dalam bentuk tes tulis tersebut. Kalau tidak, jangan lakukan ujiannya tes tulis. Kenapa? Ketika dia formatif sudah bagus, sumatifnya dilakukan tes, anjlok. Artinya model asesmen itu tidak cocok dengan tujuan pembelajaran dan apa yang pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Silakan ganti model atau teknik dari asesmennya. Ya, Bapak Ibu, jangan kita paksakan anak belajarnya, apalagi kami di kejuruan Bapak Ibu, anaknya praktek membuat gambar. Sumatifnya uraikan, jelaskan langkah-langkah membuat gambar. Saya yakin anak saya anjlok nilainya. Makanya saya salah satu, mungkin ada teman saya di sini dari SMK Lubuk Saping, saya salah satu guru yang tidak pernah melaksanakan ujian semester bersama. Karena saya guru kejuruan, praktek, saya ujian akhir semester sendiri. Saya project semester sendiri, karena saya mungkin di kejuruan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu silakan mungkin temukan, lakukan aja, pilih tekniknya yang cocok untuk tujuan ini apa, dan pastikan itu sesuai dengan karakteristik anak. Itu yang mungkin yang perlu dipastikan. Mungkin itu Ibu dari Henry dari SMK 1 Padang. Baik, bagaimana Bu En? Cukup jelas paparan dari Bapak Ihsan. Baik Pak Ihsan, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Dari Ibu Zonela Ningsih. Pertanyaannya, apakah di Komer ini anak harus tuntas atau diberi remedial sampai tuntas? Dan nilai remedialnya bisa mencapai nilai tertinggi 100. Bagaimana ini, Pak? Oke. Apakah mungkin lebih ekstrimnya tambah, apakah anak ada, karena sering ditanyakan di Kurmer ini ada statement anak tidak harus naik kelas. Ya, tidak boleh ada anak yang tinggal harus naik kelas, tidak ada yang tidak naik kelas. Nah, itu ada beberapa statement yang seperti itu, ada juga di berita-berita lah. Di Kurmer ini anak naik kelas semua. Harus dicerahkan. Di Kurmer ini tidak naik kelas, semuanya naik kelas. Nah, oke. Anak semuanya naik kelas dengan catatan, ya Bapak Ibu, dengan catatan mengikuti proses pembelajaran itu secara utuh. Nah, itu. Jadi ketika anak itu melewati proses pembelajarannya secara utuh, kalau kasarnya Bapak Ibu, hadir taruh tugas di kerajuan, Nyo berlatih, lakukan lagi, sampai 5 kali Nyo melakukan soal, mau ngerajuan soal tuh, melaksanakan prosedur itu, menjawab soal yang Ibu agian tuh, indah juga dapat 80 70 kah 70 Bapak Ibu, atau 60 kah 60. Ya udah, memang kompetensinya untuk tujuan pembelajaran itu mungkin segitu, ya udah. Terus apakah bisa naik kelas? Bisa. Silakan naik kelas anak itu seperti itu, karena dia sudah melewati semua proses yang harus dilewatinya. Tugas dikerjakan, ujian dilaksanakan, sumatif dilaksanakan. Ya udah, hasilnya memang begitu untuk tujuan pembelajaran itu. Untuk TP itu memang segitulah isi sakunya Bapak Ibu. Tapi mungkin untuk tujuan yang lain atau di mata pelajaran yang lain, dia bisa maksimal. Atau kita bisa umpan balik bagi kita, ini kenapa anak ini tidak bisa seperti ini? Artinya apa? Kalau simpelnya,
mungkin dengan cara yang lain mungkin saya sampaikan. Nah, atau lebih dipapah. Lah dipapah hendak juga dong. Ya udah, anak tetap naik kelas, tapi dengan catatan Bapak Ibu, dia harus menjemput, harus menuntaskan kompetensi-kompetensi atau tujuan pembelajaran yang belum dicapai. Tapi dia tetap naik kelas. Ya, panduan yang saya baca, jangan jadikan ketidaktercapaian tujuan pembelajaran menjadi alasan atau kriteria kenaikan kelas. Jangan jadikan itu. Berarti satuan pendidikan boleh menetapkan kriteria yang lain. Nah, kalau dulu K13 kita ketika mata pelajaran umum boleh 2 mata pelajaran di bawah SKM, Ibu ya. Nah, sekarang di kurikulum mereka itu yang tidak boleh. Ketika dia belum SKM lah misalnya, kita ambil aja lah seperti itu. Ketika dia belum sesuai dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dan sudah dia melakukan proses, ya udah silakan naik kelas, jangan jadikan alasan itu. Nah, kembali ke pertanyaan dari yang tadi, di Kurmer bagaimana ketika anak ini, Bapak Ibu, di Kurmer kita punya target belajar. Idealnya kita masing-masing peserta didik ya itu punya target belajar. Dan target belajar ini jangan kita samakan untuk satu kelas. Layaknya SKM atau KKM dulu. Hasil asesmen awal ada anak di bawah rata-rata, ada anak rata-rata, ada anak yang di atas rata-rata. Nah, target belajar, Bapak Ibu silakan, ini pembelajaran terdiferensiasi nanti. Mungkin dari 50 soal yang Bapak Ibu berikan untuk anak yang di bawah rata-rata, kriteria ini, kriteria 1, 2, 3 tercapai, sehingga dia minimal harus menjawab ya 30 soal lah. Ini bisa lah kita lepas. Untuk yang rata-rata, wajib 4 kriteria. Berarti kalau kita komparasikan ke soal, 40 soal. Yang di atas rata-rata, ya harus di atas 40 soal. Nah, itu artinya apa? Ada target belajar dari hasil asesmen awal, ada target belajar masing-masing peserta ini nih. Nah, kemudian apakah belajarnya, ujiannya tidak nanti menjadi anak ini minder, ini anak golongan ini, ya udah kita gabung aja semua, tidak kita beda-bedakan ini anak ini, anak ini. Ini hanya target belajar yang kita simpan masing-masing peserta didik ketika kita tidak memungkinkan untuk publikasikan ke anak. Mungkin hanya antara guru dan siswanya, Ananda, kalau belum menguasai kriteria yang ini, kita ulang ya. Nah, misalnya anak yang di atas rata-rata seperti pertanyaannya, kalau bisa enggak kita ulang, dia baru dapat 80, kita targetkan 90, ya udah silakan Bapak Ibu kita ulang selagi masih ada ruang dan waktu bagi peserta didik untuk mencapai target yang sudah kita sepakati, sudah kita tetapkan, silakan. Misalnya ada anak-anak yang harus 100 ini, untuk ini harus 100 dia dapat, udah silakan. Ketika masih ada ruang untuk anak itu melakukan perbaikan silakan. Ya Pak Ibu ya. Jadi karena kita tahu karakter anak ini dia bisa ini. Tapi mungkin karena ada gangguan belajar di rumah, dia masih baru dapatnya 80. Saya yakin dia bisa ini di atas 90. Ya udah silakan Bapak Ibu lakukan remedial, asesmen ulang, asesmen sumatif ulang, silakan. Ketika mungkin kita identifikasi masalahnya apa, kita selesaikan masalahnya, kemudian kita tes ulang lagi. Sehingga hasilnya yang sesuai dengan ideal atau target belajar yang kita tetapkan atau kita sepakati dengan peserta didik. Mungkin itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ihsan. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari Ibu Fitrawati SPD. Izin saya bacakan Pak Ihsan. Oke, silakan. Mohon penjelasan kembali bagaimana pembagian nilai formatif, nilai sumatif. Saya ulang ya Pak ya. Mohon penjelasan kembali bagaimana pembagian nilai formatif, nilai sumatif, sumatif tengah semester, sumatif akhir semester untuk memasukkan ke nilai rapor. Oke. Dari Ibu Fitrawati Pak Ihsan. Oke. Berarti saya share screen lagi lah. Ya. Bentar. Nah, pengolahan tadi. Oke.
Oke, kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Nah ya. Nah, Let's see. slow up. Bentar. Oke, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu memiliki data asesmen, itu ada asesmen sumatifnya, ada lingkup materi atau lingkup TP. Misalnya sumatif 1 itu untuk TP1, sumatif 2 TP2, sumatif 3 TP3 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu hanya melakukan sumatifnya itu lingkup materi saja. Nah, Bapak Ibu tidak melaksanakan lingkup akhir semester atau tengah semester atau beberapa TP, tidak melaksanakan itu. Bapak Ibu hanya melaksanakan sumatif lingkup materi saja. Boleh, silakan laksanakan hanya lingkup sumatif TP saja. Tapi nanti di akhir fase itu Bapak Ibu lakukan ujian akhir fase. Artinya kalau fase E itu di semester genap kita laksanakan ujian untuk seluruh lingkup materi. Kalau dia itu berupa bisa dilaksanakan dalam proyek, ya, proyek yang bagaimana dia menerapkan semua materi ini di dalam kehidupannya sehari-hari, silahkan berikan asesmen lingkup akhir fase. Nah, semuanya itu model pertama Bapak Ibu lakukanlah rata-rata sumatif lingkup materi dan sumatif lingkup akhir fase. Nah, kalau bisa saya ntar ya. Oke, nah misalnya ini Bapak Ibu rata-ratakan. Nah, nilai akhirnya ini adalah rata-rata. Ya, Bapak Ibu rata. Nah, ketika yang pertama Bapak Ibu rata dari nilai lingkup materi, kemudian rata nilai akhir fase, ini kita anggap akhir fase Bapak Ibu ya. Ini akhir fase. Silakan dirata-ratakan semua 85, 83, 60, 84 ditambah 75 kemudian dirata-ratakan, ini menjadi nilai akhir. Nah, jadi rata-ratanya menjadi nilai akhir. Nah, model yang kedua, rata-rata nilai sumatif ini dikasih bobot misalnya 2, kemudian di akhir fase atau akhir semester atau tengah semester, Bapak Ibu beri bobot misalnya 1. Ya, Bapak Ibu beri bobot 1. Ketika didapat rata-rata akhir materi lingkup TP itu 78, maka nilainya 78 kali 2 tambah 75 kali 1 tambah lagi misalnya lingkup, ada lingkup tengah semester, ada lingkup akhir fase. Udah, misalnya hanya 2 ini ya udah berarti 78 kali 2 tambah 75 5 kali 1 dibagi 3. Jadi akan didapatlah nilai akhir mata pelajarannya. Ya, berarti model yang pertama, teknik pertama, apapun sumatif yang Bapak Ibu lakukan di dalam 1 semester atau 1 fase itu, silahkan dirata-ratakan. Ya, kalau misalnya laporan akhir semester ganjil, itu hanya sampai ketika Bapak Ibu melaksanakan sumatif akhir semester, jumlahkan semuanya, kemudian atau dirata-ratakan semuanya menjadi nilai akhir. Model yang kedua adalah per lingkup, ya, per jenis asesmen. Sumatif lingkup materi 4 kali dirata-ratakan dikali bobot. Silakan beri bobot, disepakati di satuan pendidikannya. Tengah semester Bapak Ibu juga melaksanakan sumatif tengah semester, diperoleh nilainya kali bobot. Nilai akhir semester ganjil juga ada, maka dikali bobot nanti diformulasikan dengan formulasi yang seperti ini. Ya, misalnya lingkup materinya 2, akhir tengah semester 1, akhir semester 1, sehingga total bobotnya menjadi 4. Kalau hanya seperti ini adalah semester, kemudian ini adalah lingkup materi, ya Bapak Ibu, lingkup materi ini semester, maka totalnya lah 2 tambah 1 menjadi 3. Jadi bobot ini terserah Bapak Ibu, ya terserah. Oke, itu teknik atau contoh pengolahan nilai untuk menjadi nilai akhir di rapor. Semuanya diambil adalah dari nilai sumatif. Oke, Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini kalau bisa nanti ya gimana ya? Rekamannya dipotong aja, Bu Wis. Tapi sekarang ini saya berikan statement aja. Ketika Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran, hak prerogatif berada pada siapa Bapak Ibu? Kepada guru. Guru ya.
Nah, silakan Bapak Ibu yang tahu dengan peserta didiknya, silakan melakukan asesmen. Walaupun nanti di panduan ini, saya yakin di hati Bapak Ibu ya itu kurang puas kalau hasil sumatif saja yang menjadi nilai akhir. Saya yakin ini di hati Bapak Ibu enggak rela lah. Ya. Biasanya nilai UHICO mungkin lumayan lah. Ujian tengah semester mulai menurun. Ujian akhir semester menurun. Ujian akhir fase terjun payung. Itu pula yang akan dimasuk nilai sumatifnya kan, nilai rapor. Wah, luar biasa. Bapak Ibu, saya kalau statement saya aja gini aja. Hak prerogatif melakukan penilaian adalah dari Bapak Ibu guru. Silakan nanti Bapak Ibu yang melakukan asesmen dan yang akan mempertanggungjawabkannya ke stakeholdernya, apakah orang tua, siswa, ke sekolah, atau ke yang terkait, itu adalah Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru silakan siapkan datanya ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bapak Ibu sudah punya data untuk menjawab nanti. Bagaimana begini? Kenapa begini? Kan sumatif di sini. Kok dimasukkan nilai ini? Yaitu Bapak Ibu saya kembalikan karena hak prerogatif. Saya pegangnya di situ aja. Hak prerogatif melakukan asesmen itu adalah guru. Oke, Bapak Ibu. Baik, Pak Ihsan, ini masih ada pertanyaan dari Bu Boleh, Bu. Rahayu dari SMK 3 Payakumbuh. Pertanyaannya, pada rapor P5 pada deskripsi penilaiannya apakah dijelaskan sejelas-jelasnya setiap subelemen atau boleh per elemen saja? Itu pertanyaannya, Pak. Oke. Untuk rapor P5 ini, Pak. Untuk rapor P5, Bapak Ibu, kita kan sudah merancangnya mungkin proyek ini temanya apa, kemudian dimensinya apa saja. Masing-masing dimensi ini akan ada elemennya apa saja, kemudian subelemennya apa saja. Ya, jadi Bapak Ibu di P5 fokus asesmen kita ini di mana Bapak Ibu? Subelemen. Jadi yang di instrumen asesmen P5 Bapak Ibu, asesmen di P5 itu instrumennya itu adalah subelemen ini. Tujuan pembelajaran, tujuan asesmen atau tujuan kalau kita bawakan ke intrakurikuler, tujuan pembelajaran kita itu adalah subelemen di setiap proyek kita ini, subelemen. Jadi yang kita asesmen, kita lihat subelemen ini bagaimana? Subelemen ini bagaimana? Subelemen ini bagaimana? Kesimpulan akhir, deskripsi akhirnya lah Bapak Ibu, bukan berdasarkan per elemen, tapi dari sekian dimensi yang kita tumbuhkan di P5 ini, dari sekian elemen, dari sekian subelemen, bagaimanakah catatan perkembangannya dalam satu rentang proyek itu? Nah, Bapak Ibu silakan mulai berkembang. Apakah sudah berkembang? Itu yang diceritakan. Oh, mulai untuk rangkuman ke seluruh dimensi, elemen, dan subelemen. Ya, Bapak Ibu, ceritakanlah mana yang paling, kalau dulu bahasanya modus ya, modus Bapak Ibu, modusnya yang paling banyak muncul itu bagaimana, di mana, dan yang modus yang perlu dikembangkan itu di mana, itu diceritakan. Sama dengan rapornya yang intra Bapak Ibu, yang akademik, manakah yang sudah bagus, manakah yang perlu diberikan treatment lagi. Manakah yang perlu diberikan treatment lagi supaya karakternya itu sudah mendekati BSH, berkembang sesuai harapan. Itu kita ceritakan. Mana yang sudah BSH biasa atau berkembang sesuai harapan atau sudah berkembang. Mana yang BB, belum berkembang. Nah, itu yang perlu treatment. Nah, itu yang kita ceritakan di deskripsi akhir proyeknya tersebut. Jadi bukan kita jelaskan per elemen. Cukup singkat saja Bapak Ibu, tidak perlu panjang-panjang. Ananda sudah menunjukkan karakter yang bagus atau berkembang sesuai harapan di bagian mana, seringkas aja elemennya. Walaupun elemennya nanti panjang, tapi dibuatkan secara ringkas. Dan perlu dilakukan pendampingan atau perlu pembimbingan di bidang mana. Jadi itu aja. Oke Bu ya, jadi singkat padat di rapor P5 itu deskripsi akhir merangkum semua dimensi, elemen, dan subelemen. Baik, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan Pak Ihsan. Juga mengingat waktu kita. Sebelum kita tutup, kami minta dulu close statement dari Bapak Ihsan Wijaya. Silakan Pak. Oke, Bapak Ibu, closing statement saya mungkin ini aja, simpel saja. Kita pakai bahasa anak-anak kekinian. Baik Bapak Ibu, kita move on ya. Baik Bapak Ibu, kita sebagai guru dan kita edukasi siswa dan orang tua
Mari kita bersama-sama move on dari konsep dulunya ranking berapa, nilainya berapa. Tapi pertanyaan kita kepada anak kita, kepada siswa kita, kepada anak-anak kita di rumah, atau orang tua kepada anaknya yang pulang sekolah, bukan lagi berapa nilainya, berapa rankingnya, tetapi adalah apa belajarnya tadi. Bisanya sampai di mana? Bisa enggak? Apa masalahnya? Jadi move on dari angka-angka ke dalam deskripsi pencapaian tujuan pembelajarannya. Hari ini anak belajar apa? Matematika. Materinya apa? Ini. Bisa enggak? Tidak. Kendalanya di mana? Itu sebagai feedback atau umpan balik kepada diri kita ke siswa anak kita, ke kita sebagai orang tua atau guru kita. Si Amir ini bagaimana? Masalahnya di mana? Jadi bagi Bapak Ibu, closing statement saya, mari kita move on dari yang sebelumnya berupa angka menjadi deskripsi capaian. Oke, jadi di rapor akademik yang paling penting itu bukan nilai angkanya, tapi adalah deskripsi TP mana yang perlu diberi treatment, TP mana yang perlu diperbaiki. Nah, itu yang paling penting di rapor akhirnya. Mungkin itu saja dari saya, Bu Moderator. Ya. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Sebelum kita tutup, mungkin kita ingatkan dulu Ibu-Ibu, Bapak peserta, agar di akhir sesi nanti kita akan foto bersama. Jadi silakan aktifkan lagi kameranya. Bagi ibu-ibu yang belum pasang jilbab, silakan pasang jilbab dulu. Baik, dengan berakhirnya tadi closing statement dari narasumber kita Bapak Ihsan Wijaya, maka berakhirlah kegiatan Zoom meeting kita pada hari ini. Semoga yang kita lakukan bermanfaat ke depannya untuk tugas-tugas kita di dalam kelas, kemudian juga menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita tutup kegiatan kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ihsan Wijaya yang sudah membersamai kita selama 2 jam tadi, mulai dari jam 16 sampai kita tutup nanti jam 18. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu pengurus MGMP Matematika SMK Provinsi Sumatera Barat yang telah menginisiasi kegiatan ini. Jadi walaupun di tengah kesibukan kita semua, tetap kita bisa melakukan kegiatan, tetap kita bisa menambah pengetahuan kita walaupun dibatasi oleh waktu dan dibatasi oleh jarak. Dan teristimewa terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu anggota MGMP Matematika Provinsi Sumatera Barat yang telah hadir, telah aktif mengikuti kegiatan ini. Dan jangan lupa minggu depan kita kembali bertemu di hari dan jam yang sama. Baik, kita tutup dengan sesi berfoto. Kita ambil dulu layar pertama. Silakan Bapak Ibu yang belum, Ibu Era juga belum aktifkan kameranya, Pak Irzam. Kalau belum aktif juga kita lanjut ya Bapak Ibu, jadi namanya saja yang tampil. Lanjut aja Bu Yul. Lanjut, oke. 1, 2, 3, senyum Bapak Ibu. Kita lanjut ke kamera kedua. Sebentar ya. Recordingnya bisa di stop dulu. Apa? Recordingnya biar di stop biar nggak terlalu panjang. Oh iya, Dimatikan aja. silakan.